Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di minggu ini, gue akan kembali membahas sebuah mobil asal brand Inggris, dan bukan mobil F1 lagi ya, karena mobil F1 sudah habis, ke 10 timnya sudah gue bahas. Maka gue akan kembali membahas mobil massal kali ini. Namun kali ini bukan mobil biasa, ini adalah McLaren. Pasti kalian sudah kenal dengan brand asal Inggris yang legendaris ini. Dan kali ini gue akan membahas salah satu mobil yang tergolong baru dan baru diperkenalkan di Amerika pada akhir tahun 2023 lalu, yaitu McLaren 750S. Dan 750S merupakan suksesor atau penerus dari McLaren 720, dan engineer McLaren menambah tenaga dari 720 ke 750. 750 berindikasikan besarnya tenaga yang dimiliki mobil ini, yaitu 750 PS, dan tergolong mobil supercar karena kecepatan yang dimilikinya sangat tinggi. Kecepatan tinggi atau high speed merupakan teman atau sahabat baik dengan konsep aerodinamika. Aerodinamika yang baik akan membawa mobil tersebut melaju cepat tanpa adanya gangguan dari aerodinamika yang berlebih, dan kita akan menemukan keseimbangan efisiensi downforce yang sangat baik di mobil ini. Yap, kita akan menemukan beberapa aerodinamika elemen yang tidak biasa di mobil-mobil lainnya, dan McLaren memiliki gaya desain yang unik dan khas ketimbang mobil-mobil lainnya yang sekelas atau yang setara dengan McLaren. Dan jikalau kalian melihat gue membahas aerodinamika tentang McLaren, maka kalian sedang melihat mahakarya sang fisikawan yang handal yang mendesain mobil tersebut. Karena kata kunci utama desain McLaren adalah keunikan dan kekhasannya di bidang aerodinamika. Dan maka sambutlah McLaren 750S Aerodynamic Explain. Dan ini adalah desain sekilas untuk mobil McLaren 750S. Oke, kita akan masuk ke bagian depan terlebih dahulu. Seperti biasa, dari part pertama ini gue akan bahas untuk bagian depan dan bagian samping. Lalu di part 2 gue akan bahas khusus untuk bagian belakang dan bagian detail-detail dari McLaren 750S ini. So, kita akan masuk mulai dari depan, dan nanti kita akan masuk ke bagian perspektif dan nanti akan di samping. Oke, kita akan masuk ke bagian depan. Ada apa saja sih sebenarnya bentuk konturnya dari McLaren MCL McLaren 750 ini. Oke, yang pertama ada elemen khusus. Oh ya, gue sebelum lebih lanjut, mobil ini menganut mobil yang mempunyai mesin dengan posisi tidak di depan. Jadi mereka tidak punya mesin di posisi depan sini, tidak punya. Tapi mereka mempunyai bentuk mesin atau posisi mesin, yaitu di 3/4 mobil di belakang sini. Seperti itu. Jadi inilah tempat mesinnya yang dinamakan mid rear engine atau tengah menuju ke sisi belakang mobil. Sehingga tidak seperti mobil lain yang mempunyai moncong di depan yang panjang. Yang pertama, McLaren ini rata-rata tidak mempunyai atau satu line up McLaren mobil massal mereka tidak mempunyai mesin yang ada di depan. Mereka semua mempunyai mesin 3/4 ke belakang atau mid rear engine. Jadi berbeda dengan mobil-mobil lainnya yang mempunyai konfigurasi mesin depan yang mempunyai bonet panjang dan sekaligus mempunyai area depan yang mempunyai intake atau pemasukan bolongan angin untuk menyalurkan angin tersebut ke dalam mesin tersebut. Di McLaren
bolongan itu tetap ada. Salah satunya di sini, ini dan ini. Tapi kedua tersebut tidak spesifik atau tidak secara langsung memasukkan udara ke dalam mesin tersebut, ya. Jadi ini bukanlah lubang khusus untuk intercooler turbo ataupun apapun lainnya untuk pendinginan mesin. Ini hanya untuk AC ataupun apapun kompresor-kompresor yang ada di depan mobil, sehingga membutuhkan pendinginan yang lebih khusus untuk yang ada di depan mobil. Lalu intake untuk mobil yang ada di mid-rear engine, mereka berbeda konfigurasinya atau berbeda letaknya, yaitu berada di tengah sini. Nah, ini adalah intake atau pendinginan lubang untuk turbo ataupun segala macamnya yang untuk spesifik langsung ke dalam mobil. Jadi untuk mobil mid-rear engine, lubang yang langsung ke mesin itu tidak ada di tengah, tidak ada di depan, namun ada di tengah. Oke, itu sedikit intermezzo sedikit. Jadi lubang yang ada di depan tidak secara spesifik atau langsung mengalir ke dalam mesin tersebut. Oke, seperti itu. Kita langsung masuk ke aerodinamikanya. Apa saja yang ada di depan? Tadi yang pertama ini adalah lubang udara. Lalu di sini terdapat bukan lubang, ini lebih tepatnya seperti 3D model atau bentuk efek 3D, maksudnya desain real yang McLaren buat, yang dimana memiliki 3 elemen di dalam satu lingkaran ini, memiliki 3 elemen, yaitu lampu utama, lalu di bawahnya ada DRL, lalu yang di bawahnya lagi ini adalah lubang utama atau lubang yang sama juga dengan prinsip yang ada di bawahnya sini, seperti itu. Jadi untuk pendinginan, mungkin pendinginan kompresor ataupun pendinginan oli ataupun apapun yang tidak langsung spesifik ke dalam mesin, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke aerodinamikanya. Bila kita lihat di sini, moncong mobil McLaren 750 ini di bagian depan sini, gua akan mulai dari bawah ya. Ini dia sebenarnya melengkung. Kalau kita lihat dari samping, sebentar, gue akan carikan gambar yang lebih detail. Jadi kalau di bagian depan sini, jadi gue tidak akan khusus dalam satu foto, gue akan pindah-pindah ke foto lain, seperti itu. Jadi untuk aerodinamika yang di bawah sini, yang area di bawah ini, dia bentuknya melengkung. Jadi dia akan menspesifikasikan angin itu masuk ke dalam sini, lubang ini, dan akan masuk ke lubang ini, seperti itu. Karena dia bentuknya melengkung, jadi kalau dari depan dia bentuknya begini kurang lebih. Nah, seperti itu, melengkung. Jadi angin otomatis akan didistribusikan ke arah sini ataupun ke arah sini, seperti itu. Sederhana saja. Jadi angin akan didistribusikan langsung ke kanan kiri lubang yang di bawah tadi tersebut. Oke. Dan untuk naik ke atasnya, sebelumnya, jadi ini adalah splitter yang di bawahnya. Ini adalah splitter atau front wing yang ada di moncong mobil McLaren 750 ini, yang untuk membantu penerimaan dan pendistribusian angin secara lebih baik ke arah sisi-sisi mobil di sini, dan masuk ke intercooler, masuk ke bagian mobil ini, ke dalam mobil tersebut, ke lubang anginnya ya maksudnya. Dan ini akan spesifik masuk langsung ke area dalam lubang mobil tersebut, seperti itu. Dan kita akan masuk ke naik atasnya. Nah, untuk atasnya ini, sebentar. Untuk atasnya ini, dia
lebih cenderung berbentuk datar ya. Jadi yang ini nih, yang ini. Nah, yang ini dia lebih cenderung datar permukaannya. Jadi dia sedikit tegak. Jadi kalau dari samping bentuk moncongnya itu seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini moncongnya, dan ini moncongnya sebelah sini ya. Nah, yang ini seperti itu, lalu ke intercooler turbonya tersebut seperti itu. Jadi moncongnya sebelah sini dia lebih cenderung lebih agak datar, tegak, dan ini akan mendistribusikan 3 prinsip arah angin. Kita akan kembali ke depan. Jadi yang ini ya, yang sebelah sini dia karena bentuknya datar, tegak gitu, dia akan memberikan efek 3 distribusi angin. Yang pertama, atau bisa disebut sebenarnya 2. Yang pertama adalah angin akan distribusikan naik ke atas. Ini 1. Lalu yang kedua, distribusi angin ke arah samping. Ini 2. Lalu yang ketiga adalah distribusi angin ke arah bawah. Di sini. Dan ini ketiga. Jadi airflow akan berbentuk seperti ini. 1 naik ke atas, 1 ke samping, dan 1 lagi ke bawah. Karena angin akan menabrak atau akan mengenai permukaan ini, yang akan memberikan efek ke arah atas, samping, ataupun ke bawah. Seperti itu. Jadi dia memberikan 3 efek distribusi beban angin ke arah mobil lainnya. Seperti itu. Dan kita akan masuk ke bagian kap mobil, dan kita akan masuk ke bagian lampunya. Sebentar. Jadi angin tadi kan masuk ke atas ya, ke kap mobil, ke sini, dan ke tengah mobil. Secara menyeluruh jadi ke sini, dan ke sini, dan ke sini, ke sini, kemanapun ke atas mobil distribusi angin tersebut. Dan angin tersebut juga akan masuk ke bagian sini, ke bagian kap lampu ya. Sebenarnya ini apa ya sebenarnya? Ini lebih ke 3D modeling ya. Jadi ada area khusus untuk lampu di RL, dan ke bagian lubang-lubang angin di bagian tersebut. Seperti itu. Jadi angin akan terdistribusi menyeluruh ke bagian merata depan mobil. Seperti itu. Jadi sangat baik aerodinamikanya dari depan. Angin akan masuk langsung naik ke atas, samping, dan ke bawah distribusinya. Dan di bawah sini akan distribusi langsung ke bagian kiri kanan mobil ini, ke arah lubang di sini. Dan di sini ketika angin mengenai area ini, dia akan ke sini ya, gambar ini, dia akan mendistribusikan angin ke arah samping sini, ke sini. Lalu ini winglet ini ke arah sini. Seperti itu. Dan ini atas kap mobil akan didistribusikan ke arah samping mobil. Oke, kita akan masuk ke perspektif di sini. Nah, karena ada hal yang menarik dan nanti akan gue bahas di detail di bagian samping mobil McLaren 750 ini. Oke, kita akan perjelas lagi. Ketika angin yang mengenai kap mesin depan, dia akan menjadikan kurang lebih dua arah ya. Yang pertama, angin akan distribusi ke bagian atas mobil, ke atas mobil sini, ke atas sini, lalu dia akan distribusikan ke arah samping di sini dan ke arah sini mobil. Nah, seperti itu. Jadi adanya dua airflow yang terbentuk ketika angin yang ada di atas kap mesin mengenai kaca depan dan
kap mesin ke arah samping mobil. Jadi ini 1 dan ini 2, seperti itu. Dan untuk bagian samping gue akan khususkan detailnya di part 2 di besok hari. Dan di sini bila kita lihat konturnya, sebentar gue akan cari gambar yang lebih ini mungkin ya. Nah di sini, nah untuk kontur kap mesinnya dia McLaren ya, jadi sangat-sangat pintar dalam bermain kontur-kontur 3D modeling, pahatan-pahatan di mobil. Jadi di dalam di samping kap mesin, yaitu di area ini, mereka mempunyai lengkungan atau cekungan kolam ya, kolam desain khas F1. Kolam di sini, yang ini akan menspesifikkan angin tersebut ke arah sini mobil, ke arah samping mobil. Ya, itu gue akan sisakan nanti di part 2. So, kita akan masuk ke bagian samping. Oke, kita akan masuk ke bagian tengah atau samping mobil dari McLaren 7550S ini. Oke, gue akan membahas sedikit bagian tengah ini karena banyak hal detail yang akan gue bahas di part 2 nanti. So ada banyak hal elemen aerodinamika detail di mobil 750 ini, McLaren 750S ini pada bagian sampingnya. So nanti akan gue bahas untuk bagian detail di part 2. So stay tune untuk bagian part 2 nya di besok hari di jam yang sama. So oke, kita akan masuk ke bagian tengah mobil. Untuk highlight atau desain airflow utama dari mobil massal seperti ini dan mobil supercar ini, yaitu mereka akan mendistribusikan angin dari depan, khususnya untuk mobil rear mid engine, sesuai dengan apa yang gue bahas tadi di bagian depan, yaitu ketika mobil mid rear engine, mereka mempunyai kap mesin atau bonet yang pendek, dan posisi driving dia akan lebih cenderung maju ke depan ketimbang ada di tengah-tengah mobil. Memang kelihatannya seperti di tengah-tengah, namun tidak terlalu ke tengah mobil ya. Jadi mereka agak lebih condong ke area depan mobil. Sehingga bila kita lihat di sini, bentuk atau siluet utama dari McLaren 750 adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang bagian ini adalah bagian kap mesin, dan di sini adalah bagian kokpitnya yang mempunyai area yang sangat tinggi, curam ke atas, lalu semakin perlahan menurun ke bagian tengah dan belakang mobil. Seperti itu. Dan airflow yang dialirkan juga akan sangat spesifik dari atas mobil ke tengah mobil lalu ke belakang mobil. Seperti itu. Dan di belakang bisa kalian lihat di sana seperti ada bentuk airflow yang naik ke atas. Yap, di sana ada terdapat rear wing atau spoiler yang bisa adjustable atau naik turun sesuai dengan kondisi. So nantinya itu akan gue bahas di part belakang dan part detailnya. Untuk bagian samping ini gue akan lebih bahas secara general dulu. Dan airflow utama pasti akan berbentuk seperti ini. Dia akan naik ke atas mobil. Sebentar. Dia akan langsung naik ke atas mobil, lalu secara spesifik ke belakang mobil. Seperti itu. Dia akan naik ke atas mobil, lalu spesifik ke belakang mobil. Dia akan perlahan turun ke tengah mobil, lalu akan naik karena spoiler tersebut. Seperti itu. Dan kita akan masuk ke bagian elemen apa saja yang ada di sini.
Yang pertama, bila kita lihat di sini terdapat lubang udara atau exit ya, lubang udara, bukan membuang udara panas seperti di F1 ya. Ini akan membuang udara atau menstabilisasikan airflow yang ada tadi dari depan, yang ada di intake depan, akan didistribusikan ke area dalam mobil, yaitu khususnya di area arc wheel ini atau lingkar roda ban ini, karena di sana mempunyai tekanan yang sangat tinggi, tekanan udara yang sangat tinggi, sehingga diperlukannya diperlukan elemen aerodinamika yang spesifik agar udara tersebut langsung ke arah luar mobil. Jadi tidak akan masuk, tapi membantu airflow membuang angin ke arah samping mobil, ke arah samping atau ke arah luar ban mobil tersebut. Dan karena ban mobil itu berputar, maka mereka akan menghasilkan vortex atau dirty air, atau singkatnya adalah turbulensi, karena angin yang diputar oleh ban sehingga menghasilkan turbulensi, dan itu akan memberikan efek negatif pada airflow di mobil tersebut. Seperti itu. Dan kita airflow itu akan dikeluarkan dari depan lalu ke arah samping mobil seperti ini, ke arah samping mobil. Dan bila kita lihat di sini, kita akan masuk ke tengah. Bila kita lihat di sini, ini adalah lubang atau area aerodinamika elemen untuk mengeluarkan udara yang ada di atas yang ada di dalam lingkar roda ini. Seperti itu. Jadi udara akan dialirkan Jadi udara akan dialirkan ke arah luar mobil seperti ini melalui aerodinamika splitter ini. Seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti akan dibahas lebih lanjut di part 2, yaitu di bagian detail. Oke, turun ke bawah, kita akan menemukan elemen ini. Nah, ini baru namanya elemen intake untuk pendinginan mesin atau masuk ke bagian intercooler turbo. Jadi, elemen ini yang tadi gue bilang, ini adalah elemen untuk mendinginkan mesin, yang dimana karena mesin McLaren 750 ini berada di tengah, jadi diperlukannya lubang udara yang dekat dengan mesin, yaitu yang ada di tengah. Jadi tidak ada di depan. Jadi depan tidak akan mengalirkan udara ke tengah atau ke bagian mesin, tapi lubang itu ada di tengah mobil sehingga akan dialirkan ke bagian mesin mobil tersebut. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi lubang ini akan memberikan asupan airflow ke udara ke dalam mesin mobil tersebut. Dan ini lubang ini karena dia tempatnya ada di bawah, sehingga dia akan menerima spesifik sebenarnya airflow. Jadi udara yang dia terima adalah udara yang dari bawah mobil. Jadi dari bawah dia akan naik ke atas mesin seperti ini. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi udara tersebut akan naik ke atas mobil karena perbedaan tekanan seperti itu, dan udara yang naik tersebut akan sebagian masuk ke dalam intake turbo ini, ataupun yang ada di atas yang ada di samping-samping mobil di sini. Jadi ada dari satu ataupun dari dua sumber seperti itu. Seperti itu. Dan kita masuk ke bagian 3/4 belakang mobil. Di sini
udara tadi yang dari depan, yang tadi gue bilang di bagian samping, dari depan ke bagian samping akan didistribusikan ke arah samping sini, seperti itu. Ke arah samping sini mengikuti kontur mobil, mengikuti bentuk mobil tersebut, seperti itu. Dan bila kita lihat di sini, ini terdapat seperti lekukan bodi yang bentuknya dia melengkung seperti ini. Dan ini akan memberikan efek ya, bukan spesifik angin, tapi memberikan efek udara ke arah samping sini, ke arah sini, lalu ke arah sini gitu, seperti itu. Jadi memberikan distribusi efek kecil-kecil distribusi udara ke arah belakang mobil, seperti itu. Oke, kita sepertinya cukup di situ untuk bagian samping, karena kita akan masuk ke bagian belakang. So thank you guys sudah menonton. Ini adalah part pertamanya. So thank you guys sudah menonton. Kalau kalian penasaran dengan bagian belakang dan bagian part detail dari McLaren 750 ini, bisa kalian tonton videonya di part 2 di esok hari di jam yang sama. So thank you guys sudah menonton, and see you guys on the next video.